Halo, selamat siang untuk para kaum organik. Ketemu lagi dengan saya Antasena Urban Farming. Dan kali ini saya tidak bisa maksimal ya memegang kamera ini karena yang memegang kamera ini sedang piknik istri saya, piknik ke Prambanan. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang akan saya share ke panjenengan semua. Nah, kali ini saya akan mengupas tentang gulma. Nah, di sini saya menanam tomat dan banyak gulma di dekat saya, banyak rumput ya, banyak rumput. Jadi gulma itu ya sebenarnya gulma itu ada plus minusnya lah, ada plus minusnya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana saya mengatasi atau istilahnya mengantisipasi gulma ini. Nah, sebenarnya untuk masalah gulma ini banyak sekali para youtuber organik berbicara tentang cara mengatasi gulma. Dan sekarang saya mengulanginya lagi, tapi saya akan menambahkan secara detail bagaimana mekanisme kerja gulma ini menyebar atau memperbanyak diri atau apa ya namanya itu ya, berkembang biak lah. Nah, di sini saya mengatasi gulma hanya dengan rumput-rumput yang saya cacah-cacah ini sama daun-daun kering yang saya tumpuk di sini. Nah, kalau kita kan kaum organik itu bagaimana caranya kita bertani dengan cara yang sangat murah. Kalau pakai mulsa kan kita beli mulsa ya kan. Mana ada rumput itu tumbuh di mulsa kan nggak mungkin. Nah, terus bagaimana sih gulma itu berkembang biak? Terus mengapa saya hanya memakai daun? Kan gitu. Kenapa saya hanya memakai daun untuk mengatasi gulma? Karena begini, saya akan terangkan secara detail, lebih detail lagi, mungkin tidak diterangkan di youtuber lain. Nah, kerja gulma itu seperti ini kita lihat. Ini bunga dari rumput. Bunga dari rumput ini ketika dia sudah matang atau sudah memang waktunya untuk menyebarkan bijinya, dia akan diterpa oleh angin dan dia bisa terbang sampai berkilo-kilo, sampai kadang-kadang berada di atas atap aja bisa tumbuh kan gitu. Nah, daun-daun yang saya tata di sini sebenarnya kan kalau daun kita tata seperti ini, nah biji dari rumput ini tidak langsung mengenai media. Kalau langsung mengenai media dia akan tumbuh karena memang rumput ini diciptakan dengan dengan keistimewaan khusus. Keistimewaan khususnya itu dia dapat tumbuh di mana saja. Nah, makanya kita tutupi supaya bijinya hanya berhenti di sini, di atas daun ini, dia jadi nggak tumbuh. Kalau di tanah dia akan tumbuh. Dan keistimewaan penutupan media ini dengan daun atau dengan sampah organik beda dengan mulsa. Kalau mulsa kan itu sifatnya plastik ya. Plastik itu kalau kena panas dia akan menelurkan panasnya ke tanah. Jadi tanah ini bisa jadi keras. Tapi kalau daun dia akan lembab, tanahnya jadi lembab, bukan panas tapi lembab. Dan pentingnya untuk menutupi media ini dengan mulsa organik ini, jadi nutrisi kalau kena sinar matahari juga tidak menguap secara sia-sia begitu. Jadi kan kalau ini kan lembab nih, modelnya kan lembab nih, dia bisa menyimpan air juga cukup lama. Ya kan ini lembab ini, lembab, bisa menyimpan air cukup lama. Kalau pakai daun-daun kayak gini, jadi tanahnya lembab, jadi kita nggak begitu khawatir kalau dia kehabisan air.
gitu. Nah, kenapa saya nggak babat semua rumputnya? Karena memang rumput ini berguna untuk pertama, rumput ini berguna untuk mengikat tanah yang di atasnya. Jadi tanah ini kalau seandainya tidak ada rumput ini, kena hujan, ini tanahnya ini longsor kemana-mana. Ya kalau kayak kita pelajaran SD itu kan kayak reboisasi gitu ya. Tanah ditata-tataan gitu, disiram air, nanti keluarnya tanahnya ikut keluar. Tapi begitu ada tanaman di atasnya, disiram air, yang keluar air bersih. Itu sama, sebenarnya sama fungsinya. Nah, ini memang tidak saya cabutin karena memang biar ada kelembapan di sini juga. Karena kan matahari kalau langsung kena media kan ini langsung pecah kan tanahnya. Tapi kalau ada rumput dia tetap lembab. Jadi dia menahan air biar tidak langsung pergi di dalam tanahnya. Kan begitu. Dan ada lagi keistimewaannya rumput ini. Kenapa tidak harus kita singkirkan semua? Rumput ini mempunyai keistimewaan khusus. Jadi rumput ini adalah tanaman yang spesial. Pertama, kemampuan ini dia dapat menangkap nitrobakteri yang terbang di udara atau dibawa oleh air hujan. Nitrobakteri adalah bakteri yang dapat memecah nitrogen. Nah, jadi kalau di air hujan itu kan ada yang mengandung nitrogen. Nah, nitrogen tanpa ada nitrobakteri tidak akan bisa terpecah. Dan tidak semua tanaman mempunyai kemampuan tersebut. Hanya rumput atau gulma, ini ada bunga telang juga begitu. Mempunyai keistimewaan khusus. Jadi dia ditaruh di mana saja dia bisa tumbuh. Gitu nggih. Jadi mekanisme kerja dan keistimewaan rumput itu sebenarnya sangat luar biasa. Cuma kadang para petani kan nggak tahu tuh, wawasannya kan belum nyampe situ gitu loh. Banyak petani yang wawasannya belum nyampe situ, belum berpikir seperti itu gitu loh. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi untuk rumput itu cara berkembang biaknya di sini, di bunga. Bunga kena angin dia akan, kalau terbang ke sini langsung ke tanah dia akan tumbuh. Untuk mengantisipasinya kita bisa pakai mulsa daun. Keistimewaannya mulsa daun, dia lebih dingin dibanding mulsa dari plastik. Kalau plastik kan panas, dia akan lembab terus gitu kan. Nah, untuk gulma juga mempunyai keistimewaan bahwa dia dapat menyimpan nitrobakteri dan dia tuh menyimpannya di dalam tanah. Jadi seandainya tomat ini nanti butuh nitrobakteri, kan dia akannya sampai mana-mana nih. Nah, nanti bisa menyerap unsur nitrogen yang ada di akar rumput ini. Jadi seperti simbiosis mutualisme begitu, kurang lebih begitu. Jadi jangan harus pahami dulu apa itu gulma dan apa keistimewaan gulma dan cara mengatasinya. Jadi cukup kalau seandainya memang ada tanaman inti, kita buat seperti ini aja, 30 cm dari tanaman inti kita buat ya seperti inilah. Kita buat seperti ini. 30 cm nanti ini dikasih ini mulsa-mulsa daun-daun kering atau rumput-rumput yang bekas kita rumput yang dimana yang udah kering kita cacah, jelas mati kan, baru ditumbuh di sini. Nanti bisa menimbulkan kelembapan pada media dan mengurangi nutrisi yang terbakar oleh sinar matahari. Gitu nggih. Semoga sekelumit cerita atau sekelumit berbagi ilmu ini dapat dimengerti oleh para kaum organik sehingga tidak dipusingkan masalah tentang gulma. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaum organik.